orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak akan merasakan kepahitnya kerugian. Dan keuntungan apa yang didapat? Keuntungan berupa pahala, tentu saja, bukan rupiah. Pahala demi pahala. Allah melanjutkan liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya. Maka tidak heran orang yang rajin interaksi dengan Quran, membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah hafalan Al-Quran, mereka orang-orang yang mengantongi keuntungan besar. Al-Quran menyebutnya ajran kabira, pahala yang besar. Itulah yang layak dan pantas didapatkan oleh orang-orang yang berbisnis dengan Allah melalui jalan Al-Quran. Hatta Nabi kita SAW mengabarkan bagaimana indahnya, besarnya keuntungan dari bacaan Al-Quran, dengan hadis yang banyak sekali tentu kita sudah dengar. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha, bagi orang tersebut setiap satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam harf, aku tidak mengucapkan, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin tetapi alif harf wa lam harf wa mim harf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Di orang yang tilawah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca alif lam mim, berapa pahalanya? Sudah dia kantongi 30. Anda sering menggambarkan kalau ada tukang bakso namanya Pak Toha, mungkin pendengarannya kurang, lalu kita panggilnya Mang Toha, mungkin berkali-kali belum nengok juga, sebel juga, udah sekian kali belum nengok. Coba antum baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha 20. Ulangi lagi. Toha 40. Berapa banyak? Pahala demi pahala. Enggak tanpa disadar. Antum mengucapkan kalimat yang sama, memanggil orang Toha, Toha. Berapa pahala? Enggak ada. Mungkin kalau sebel mendumel bisa dosa. Tapi antum baca Quran, Toha sekali 20. Bagaimana tidak? Al-Fatihah 112 huruf. Berapa pahalanya? 1000 sekian. Dinukil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Berapa sih jumlah huruf di dalam Al-Quran? Dinisbatkan kepada Imam Mujahid bahwasanya jumlah hurufnya adalah 321.180 huruf. 321.180 huruf. Antum hatam ini sudah hari keberapa nih? Hari ke-14. Sudah hatam ada yang satu kali, mungkin yang lebih rajin lagi 2 kali. Berapa pahala sudah dikantongi? 3.200.000 pahala. Belum lagi orang baca Quran, wakaf ulang lagi, ya, ulang lagi, tidak lagi. Berapa banyak kira-kira? Tentu saja orang tersebut sudah berlimpah pahalanya. Hatta Al-Imam Asy-Syafi'i dinukil dalam sebuah kitab ya, yang berjudul Al-Futuhat Al-Ilahiyah, bahwasanya jumlah huruf Quran itu 1 juta. Beliau menghitung. Allah alam, beliau menghitung huruf-huruf yang tidak ditulis seperti ini. Seperti kalimat Al-Alamin, tertulis dalam mushaf ain nyambung dengan lam. Tapi kita baca panjang ada alifnya. Dihitung juga huruf-huruf yang tidak dihitung, dapat angka 1 juta. Ya. Maka orang hatam berapa pahalanya? Tidak kurang dari 10 juta. Ya. Bagaimana kita bisa menandingi orang-orang yang meraih pahala segitu banyak? Bahkan diriwayatkan Nabi ketika datang ke emperan Masjid Nabawi yang dikenal dengan Suffah, di sana ada orang-orang yang biasa tidur di emperan Masjid Nabawi, kalau sekarang Selambi mungkin ahlu Suffah. Di antara mereka ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Maka beliau datang ke situ lalu menyampaikan kabar, ayyukum ahabbu, ya, siapa di antara kalian yang suka ayat 2 ilal muthan atau ilal aqid, kata beliau. Siapa yang suka kalian pergi atau berangkat pagi hari menuju Buthan. Buthan itu
Awak ilal Aqiq. Budhan itu lembah di Madinah. Biasa di sana ada pasar Budhan, ada pasar Aqiq. Fayati ya, maka dia datang pagi-pagi menuju pasar itu dan dia kembali lagi untuk membawa naqatain, dua ekor unta. Apa kata Nabi ketika menawarkan seperti itu? Tentu saja para sahabat orang yang paling semangat dalam berbuat kebaikan, mereka tertarik gitu. Ya ingin seperti itu. Pagi-pagi ke pasar, balik bawa sapi. Min ghairi ithmin, tanpa berbuat dosa, maksudnya tidak mencuri. Au qati rahim, tanpa memutus silaturahim, kata beliau. Maka Nabi SAW berkata, afala yaghdu, kenapa kalian tidak senang atau apakah seseorang di antara yang tidak berangkat ilal masjid, ke masjid, ya kemudian faya'lama aw yaqra'a ayatain, belajar 2 ayat atau baca 2 ayat. Apa kata Nabi? Min kitabillah, tentu saja 2 ayat dari Al-Quran, khairul lahu min naqatain. 2 ayat yang dibaca di masjid itu lebih baik dari 2 unta itu. Wa thalath khairul lahu min thalath. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. Bapak-bapak, ibu-ibu, harga unta berapa di mana sekarang? Ya, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Unta itu tunggangan orang Arab yang paling keren di zaman dulu. Hatta unta merah, mungkin ada yang bilang sekarang miliaran, semiliar harganya. Sekelas Lamborghini, sekelas mobil-mobil mewah. Kalau unta biasa mungkin sekelas, ya sekarang Pajero lah. Kalau enggak, coba orang datang ke pasar, balik bawa Pajero 1, bawa Pajero 2. Datang ke masjid, baca 2 ayat, seolah-olah dia sudah mengantongi atau membawa 2 mobil. 3 ayat, 3 mobil. Wa arba', kata Nabi, khairul lahu min arba'. 4 ayat lebih baik dari 4 unta. Dan saya tahu muka-muka di sini yang datang dari sore hari sudah sibuk dengan mushaf sampai malam hari. Berapa kira-kira antum sudah baca ayat hari ini di masjid? Aku kalau sudah tahu keutamaan ini, pulang dari masjid selalu tersenyum. Orang lain tidak tahu, saya sudah bawa 200 Pajero, sudah bawa sekian unta. Orang nggak lihat saja bagaimana Nabi menyemangati kaum muslimin agar senantiasa membaca Al-Quran. Pahalanya per huruf. Lain lagi dinilai dengan per ayat. 1 ayat 1 unta. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu di dunia, ya. Bagaimana di akhirat kelak? Di akhirat kelak, Nabi mengabarkan, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia, Quran yang dibaca itu akan datang, akan hadir, ya, kepadanya di hari kiamat kelak, syafi'an, pemberi syafaat. Mekanisme syafaat tentu saja kita sudah maklum. Ya, Al-Quran datang, bacaan Quran datang, yang menghadap ilahi Rabbi, Allah Rabbul Izzah, lalu berkata, ya, ampuni orang tersebut, ya, masukkan dia ke dalam surga, pertolongan. Saya analogikan bahwasanya Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, hari kiamat nanti kelak, hari pembalasan, hari perhitungan. Seperti orang di sidang, di pengadilan, didatangkan pertama yang jadi hakim Rabbul Izzah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, hakim yang paling adil, yang paling bijaksana. Paniteranya para malaikat sudah berbaris-baris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikat shaffa. Malaikat sudah bergaris paniteranya. Terdakwanya, tersangkanya siapa? Tentu saja akan dipanggil satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruhnya akan dipanggil satu persatu, baik satu demi satu, satu-satu dipanggil. Fulan bin fulan datang sebagai terdakwa tersangka, ya, saksi didatangkan Nabi kita, jiknaga, kami menjadikan kau sebagai saksi. Maka apa yang perlu kita cari, butuhkan? Paling dibutuhkan lawyer, pengacara terbaik di dunia
siapa yang punya duit sewa yang paling mahal, Hotman Paris. Siapa yang mau cari? Ya, di akhirat mau sewa siapa? Maka tidaklah ada yang lebih pengacara paling handal di akhirat melainkan Al-Quran. Bagi siapa? Syafi'an li ashabi, memberi syafaat bagi sahibnya. Siapa sahib Al-Quran? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu kalau sebut sahib, kenal dia, dekat dengan dia, kemana-mana bersama dia, selalu teringat dia. Ya, demikian seorang muslim dianggap sahibul Quran. Kalau demikian, hatinya terikat dengan dia, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafal Al-Quran, terus dan seterusnya. Mungkin saya tidak akan jelaskan keutamaan menghafal Quran karena waktunya terbatas. Terakhir, hadirin wal hadirat, ulama kibar, ulama-ulama besar di zaman dulu maupun di zaman belakangan, banyak yang merasa akhirnya menyesal. Kenapa? Menyesal akibat lalai atau menyesal tidak menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Hatta saya sebutkan satu nama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau di akhir hayatnya di penjara, ya, di penjara Quran di Damaskus, dan beliau wafat tahun 728 Hijriah, Syekhul Islam. Dan beliau di akhir hayatnya sibuk dengan Quran, tilawah, mungkin khatamnya 3 hari, khatam 7 hari, senantiasa. Di situ beliau rahimahullah merasakan kelezatannya tilawah Quran, menghayati Quran, mentadabbur Al-Quran. Maka dinukil oleh Ibnu Rajab bahwasanya Syekhul Islam, ya, dengan perkataannya bahwa saya menyesal bahwasanya waktu-waktuku habis tidak digunakan untuk mendalami makna-makna Al-Quran. Jangan sampai misal mulai dari sekarang mumpung bulan Ramadan, mari kita lebih semangat lagi menghatamkan Al-Quran, lebih-lebih ke depan, besok, lusa, dan 10 hari terakhir babak final dari sesi Ramadan. Jangan sampai di antara kita habis Ramadan dan tidak ada yang menghatamkan Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.